Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 17 ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar lebih lanjut terkait renewable energy atau energi terbarukan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk kelompok dari 17 sendiri ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Putri Seliana, kemudian ada Devta Asya, dan yang terakhir ada Putri Mardia. Perlu teman-teman ketahui bahwa wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih terdapat desa tertinggal, teman-teman, di mana NTB ini juga termasuk ke dalam provinsi dengan jumlah pasokan listrik yang minim. Sehingga dari pihak PLN melakukan pemadaman listrik bergilir sebagai upaya untuk menghemat energi listrik yang ada. Maka dari itu, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan potensi sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah di NTB dengan salah satu upayanya ialah membentuk Desa Mandiri Energi atau yang disingkat sebagai DME. Nah, apakah efektif, teman-teman? Sebetulnya untuk pembentukan dari DME sendiri ini sudah cukup efektif, di mana saat ini sudah terdapat 9 desa yang mampu menjalankan suplai energi listrik melalui energi terbarukan, di mana pemanfaatan energi terbarukan ini masih belum optimal, sehingga seharusnya DME ini masih bisa tersebar luaskan. Oke, sebenarnya apa sih urgensinya dari dampak kurangnya pasokan listrik khususnya di NTB? Bisa teman-teman lihat pada grafik sebelah kanan bahwa pada tahun 2020, Provinsi NTB ini sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang disebabkan oleh produk domestik bruto atau yang disingkat sebagai PDB di NTB itu yang bergantung sektor pertanian dan sektor pertambangan tidak mampu berproduksi. Jadi teman-teman, kalau misal daerah-daerah seperti Provinsi NTB yang memiliki suplai energi listrik terbatas itu akan lebih terdampak gitu kalau misal terjadi pandemi seperti pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki suplai energi listrik mencukupi seperti yang berada di kota-kota. Okay, next. Nah, sebenarnya bagaimana sih potensi dari EBT yang ada di NTB sendiri? Bisa teman-teman lihat bahwa di NTB itu mempunyai potensi yang banyak gitu, teman-teman. Baik dari bidang PLTP, PLTB, PLTA, PLTAL, kemudian ada PLT Bio, bahkan PLTSA. Namun hingga saat ini implementasinya potensi yang sudah digali dan juga dipasang kapasitas terpasang itu masih berada pada potensi listrik dengan tenaga surya dan juga potensi listrik tenaga mikrohidro. Di mana untuk penggunaan EBT di NTB sendiri saat ini itu sudah sebesar 39,5 megawatt yang memanfaatkan dua jenis sumber daya alam yang tadi aku sebutkan. Jadi sementara komposisi bauran energi di NTB sendiri itu ada 17,23 megawatt untuk PLTMH dan juga 22,32 megawatt PLTS. Sehingga dari total yang ada itu mampu membangkitkan listrik dengan daya sebesar 284 megawatt. Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan mengenai PLTMH, bisa dilihat pada tabel di kanan, slide ini, PLTMH mulai, ada itu tahun 2014 dengan, sebaran, 2,60 megawatt dan dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 itu sebanyak 83,3 watt. Untuk, persebaran ini itu berada di luar, Pulau Jawa dan di dalam Pulau Jawa dengan perbedaan yang sangat signifikan. Potensi EBT, di NTB terdiri dari berbagai macam sumber dengan dominasi, dari energi air, seperti PLTA atau PLTMH sebanyak 19,74 megawatt, di mana, sebaran itu tersebar di beberapa wilayah seperti di Pulau Sumba, Pulau Lombok, dan, di Selat Lombok dan Selat Alas. Selanjutnya PLTMH di NTB pertama kali dibangun pada tahun 1980, tepatnya di Sungai Narmada dengan daya tampung, pertama kali itu 80 kilowatt dan, saat ini itu sudah sebesar 100 kilowatt. Pada tahun 2009 sendiri dibangun lagi PLTMH Santong dan mulai beroperasi pada tahun 2012 dan memiliki kapasitas, sebesar 1 kali 1000 kilowatt. Sepanjang tahun 2022 PLTMH ini mampu memproduksi listrik sebesar 3,3 juta kilowatt. Lalu di sini merupakan tabel persebaran PLTMH yang ada di NTB, yang berjumlah saat ini itu 37 pembangkit listrik yang tersebar di 8 kota. Di mana di setiap kota ini memiliki jumlah
PLTMH-nya masing-masing dari 1 hingga 7 pembangkit listrik. Lalu selanjutnya di sini ada perkembangan PLTS, di mana bisa dilihat pada tabel di sini itu merupakan perkembangan atau potensi tenaga surya pada setiap provinsi di Indonesia. Bisa dilihat pada nomor 5 di Nusa Tenggara Barat, pada 2015 sudah tercatat 4,7 megawatt potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan pada tahun 2025 diprediksikan Nusa Tenggara Barat memiliki 292 potensi tenaga surya. Lalu, pada tahun 2022 Indonesia memiliki potensi energi terbarukan itu sebesar 3,63 megawatt, dan khususnya di NTB sendiri itu memiliki 13,362 gigawatt. Sejak tahun 2017, telah dibangun 130 PLTS di NTB dan sudah mensuplai listrik ke 19.605 rumah yang ada di NTB. Lalu PLTS di NTB awalnya hanya berkontribusi 0,1% pada 2019 awal, dan di akhir 2019 itu sudah berkontribusi sebesar 2,8%. Lalu PLTN mengoperasikan 7 PLTS di Pulau Lombok yang mampu menyuplai 8,5% daya total pada siang hari untuk sistem yang sudah 233 megawatt. Lalu pada akhir tahun 2016, hampir 78% wilayah NTB sudah memiliki listrik. Dan pada tahun ini 2024 hampir semua wilayah sudah teraliri listrik sekitar 98%. Baik, selanjutnya terkait dengan pendapat kami mengenai perkembangan EBT yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat, mengingat cukup banyak potensi dari daerah NTB yang bisa dikembangkan itu dari energi terbarukannya, baik dari matahari, gelombang laut, panas bumi, air, dan angin. Dan kemudian komitmen yang ada dari pemerintah Provinsi NTB itu cukup bagus untuk memiliki net zero emission sesuai dengan target nasional pada tahun 2050, yaitu beralih dari energi fosil ke terbarukan dan juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Kemudian PLTS dan PLTMH yang sudah ataupun ada dikembangkan itu sangat-sangat menjamin dan bisa meningkatkan pasokan listrik ke semua daerah, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya belum bisa dijangkau oleh PLN. Lalu NTB sendiri itu dikenal sebagai destinasi wisata. Hal ini cukup untuk mencapai keinginan pemerintah menjamin pasokan listrik terhadap masyarakat sekitar, terutama untuk usaha yang sedang dikembangkan seperti hotel, restoran, ataupun kafe, dan setidaknya 810 properti di NTB itu membutuhkan pasokan listrik setiap harinya. Dan hal ini, dari perkembangan ini cukup bisa menekan biaya operasional PLTD sekitar 20 miliar per tahun, dan bahkan dari statistiknya itu sekitar 3% turun sejak ada perkembangan EBT. Dan hal ini tentu bisa menjadi tolak ukur bagi daerah lain untuk bisa melakukan perkembangan EBT lebih lanjut untuk bisa mengejar target net zero emission pada tahun 2050. Dan kemudian dari komitmen yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi NTB itu bisa menarik minat investor untuk bisa memperlancar perkembangan yang ada EBT yang ada di daerah NTB, seperti kerjasama antara BUMD NTB dan juga perusahaan swasta, kerjasama ICLEI dan pemerintah Denmark, lalu mendapatkan hibah dari pemerintah Denmark dan Danida untuk studi kelayakan pembangunan listrik tenaga biomasa, dan juga mendapatkan dukungan dari Inggris untuk kajian kelayakan energi terbarukan di NTB. Peningkatan bauran energi terbarukan ini sangat bisa memberikan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik karena EBT sendiri adalah energi yang ramah lingkungan. Dan PLTS ini bisa menjadi bagian transisi energi karena bisa mengurangi pemanasan global, dan hal ini tentu diharapkan dapat dikembangkan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Baik, untuk penutup dari perkembangan EBT yang ada di NTB, hal ini tentu berawal dari kekurangan pasokan listrik yang ada, sehingga pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi energi yang ada di NTB, di mana potensi saat ini sudah sangat besar, dan komitmen ini dilakukan untuk bisa memberikan pasokan listrik yang lebih dan cukup untuk masyarakat yang ada di sekitar, mengingat NTB juga sebagai daerah wisata,
sejalan dengan peningkatan wisatawan. Dan meskipun pasokan ini hanya bisa dioperasikan di siang hari, tapi cukup untuk menekan biaya operasional PLN. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 17 terkait dengan perkembangan EBT yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.